Selamat pagi Bapak Ibu. Pada kesempatan hari ini kami mewakili dari bagian IT ingin memberikan sebuah ide atau gagasan terkait dengan semakin banyaknya konsumen bermasalah di perusahaan ini. Adapun agenda pada pertemuan hari ini, kami akan membawakan tentang topik pembahasan pengembangan aplikasi Manjur Mandala jaringan untuk recovery. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan latar belakang, kemudian tujuan dan manfaat, yang ketiga gagasan apa sih yang akan kita lakukan, terus kemudian ada timeline dari pengerjaan proyek ini, kebutuhan SDM dan biaya yang harus kita keluarkan terkait dengan pengerjaan proyek ini. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan yang ingin kami sampaikan terkait dengan pengembangan proyek ini. Lanjut ke bagian pertama, hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan latar belakang, di mana semakin banyaknya konsumen yang bermasalah ini, hal-hal apa saja sih yang terkait dengan hal ini? Pertama, kita tahu bahwa pandemi COVID-19 ini banyak sekali menyebabkan konsumen yang mengalami gagal bayar. Itu hal yang pertama. Yang kedua, penanganan penyelamatan aset konsumen bermasalah masih sangat kecil. Yang ketiga adalah proses kerja penanganan konsumen bermasalah atau konsumen yang gagal bayar ini belum standar dan masih dilakukan secara manual. Kemudian yang keempat adalah distribusi data masih dalam bentuk hard copy. Nah, poin ini sangat penting sekali terkait dengan keamanan data yang kita punya. Karena dengan hard copy itu banyak sekali kemudahan untuk kita disebarluaskan sehingga data konsumen kita bisa tersebar dengan tidak bisa kita kontrol. Kemudian yang kelima adalah proses kerja yang dilakukan itu masih desentralisasi. Istilahnya dengan kita punya cabang sebanyak 270 cabang, jadi masing-masing cabang itu akan mempunyai proses kerja secara sendiri, ya, sehingga ini menimbulkan proses kerja yang tidak efektif atau kurang efektif. Jadi ini adalah 5 hal yang menjadi latar belakang bagaimana kami mempunyai ide, kami mempunyai gagasan tentang bagaimana kita harus menciptakan sebuah tools yang dipakai oleh tenaga di lapangan untuk melakukan penyelamatan aset. Kemudian lanjut Bapak Ibu mengenai tujuan dan manfaat yang akan kita capai dengan adanya pengembangan proyek ini. Tujuannya apa saja? Pertama Bapak Ibu adalah kita bisa mendapatkan gambaran proses kerja. Gambaran proses kerja bagaimana penanganan konsumen bermasalah ini mulai dari penyiapan data, terus kemudian kita sampai endingnya adalah data itu dikonsumsi oleh tenaga di lapangan sehingga mereka itu mengalami kemudahan untuk mencari kendaraan-kendaraan yang ada di jalanan atau mungkin di parkiran sehingga bisa mendapatkan informasi cepat dari konsumen-konsumen yang bermasalah. Yang kedua adalah tujuannya dengan adanya tadi latar belakang, terus kemudian kini kita ingin memberikan solusi adalah membuat aplikasi mobile itu sendiri. Ya, tujuannya setelah kita mendapatkan gambaran proses kerja, tentunya kita ingin membuat aplikasi mobile yang digunakan tenaga di lapangan dalam melakukan tugasnya. Tugas apa ya? Itu tugas menyelamatkan aset dari setiap konsumen yang bermasalah. Ini adalah 2 tujuan yang ingin kita capai, ya. Kemudian selanjutnya adalah manfaatnya apa sih buat perusahaan ini Bapak Ibu? Ya tentunya kita ingin mendapatkan dokumentasi secara jelas nih, ya. Dari proses penanganan konsumen itu dari terjadinya konsumen bermasalah, terus kemudian kita menciptakan bagaimana proses kerja penugasan sampai terjadinya penyelamatan aset yang dilakukan oleh tenaga tim yang ada di lapangan.
Itu adalah manfaat yang pertama. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas penugasan penanganan konsumen bermasalah. Ya, jadi yang sebelumnya dilakukan secara manual dalam bentuk hard copy, tentunya kita akan bikin secara otomatis penugasan itu melalui sistem. Jadi tentunya ini akan sangat efektif dan sangat memberikan kecepatan dalam bentuk penugasan ke tim yang ada di lapangan. Itu yang kedua, Bapak Ibu. Yang ketiga adalah meningkatkan keamanan data yang saat ini tersebar dalam bentuk hard copy, ya. Tentunya dengan bantuan sistem, ya, itu akan lebih aman karena secara user yang dikasih penugasan itu sudah terverifikasi, ya. Jadi ini adalah manfaat yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah memberikan jangkauan yang lebih luas dalam penanganan konsumen bermasalah. Kita melihat sendiri kalau sekarang ini semua dijalankan secara desentralisasi, ya, secara di masing-masing cabang lokasinya. Ya, data konsumen bermasalah yang ada di cabang itu sendiri, ya, di cabang A, kemudian di cabang B, di cabang C. Jadi dengan adanya sistem ini kita ingin memberikan jangkauan lebih luas. Maksudnya adalah datanya nanti akan dilakukan secara terpusat. Dari data yang terpusat ini semua cabang bisa akses untuk mencari konsumen yang bermasalah. Jadi bentuknya sudah secara nasional terpusat, jadi orang-orang cabang bisa mengakses ke cabang yang lain ketika kendaraan itu ada di lokasi mereka. Jadi ini satu fitur yang menurut saya ini sebuah lompatan yang sangat bagus sekali untuk menerapkan secara terpusat. Ya, itu adalah yang keempat. Yang kelima atau yang terakhir adalah dengan adanya sistem ini kita pengen semuanya itu serba sentralisasi penanganan konsumen bermasalahnya, sehingga ini bisa monitoring oleh bagian PIC nanti di kantor pusat, sehingga semua hal yang dilakukan penanganan itu bisa dimonitor dengan jelas, kebijakan yang akan dikeluarkan secara jelas, bagaimana model insentifnya, bagaimana rewards yang akan diberikan ke tenaga lapangan itu nanti bisa dilakukan secara terpusat. Tentunya dengan hal ini kita berharap bisa memberikan dampak yang positif buat perusahaan. Tentunya semakin banyak konsumen bermasalah ini bisa dilakukan penyelamatan aset, tentunya tingkat kerugian yang akan ditanggung oleh perusahaan akan semakin kecil. Itu tadi adalah tujuan dan manfaat yang akan didapatkan ketika kita melakukan implementasi atau pembuatan pengembangan produk untuk konsumen bermasalah. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, terkait dengan ide atau gagasan yang ingin kami berikan sebagai bentuk solusi atas kendala-kendala tadi yang kami sampaikan di depan, ini sebagian gagasan yang tentunya yang tadi saya coba sampaikan, ya, bahwa saat ini adalah semua konsumen bermasalah itu ada desentralisasi, yaitu di bagian misalnya cabang A, cabang B, cabang C, masing-masing menangani sendiri-sendiri, ya. Nah, kemudian solusi yang akan kita tawarkan adalah menuju database konsumen yang terpusat, ya. Jadi semua digabung, kemudian kita kumpulkan jadi satu. Nah, setelah jadi satu, nanti kita akan membuat mobile aplikasi yang tadi kita sebut namanya Mandala Jaringan untuk Recovery. Maksudnya Mandala jaringan untuk recovery. Jadi kita punya jaringan 270 cabang untuk melakukan penyelamatan aset dengan bantuan tools menggunakan aplikasi mobile. Jadi dengan melakukan pencarian, ya, semua tenaga lapangan dengan mudah akan mencari nomor polisi yang dia temuin di parkiran, di jalanan, sehingga ketika datanya cocok dengan database kita, itu akan muncul dengan sendirinya informasi detail dari konsumen yang bermasalah, ya. Mereknya apa, motornya jenis apa, tahun berapa, nomor rangka mesinnya berapa, terus kemudian konsumen itu nunggak berapa lama. Nah, ini sangat menjadi informasi buat tenaga di lapangan bagaimana mereka akan melakukan action untuk melakukan penyelamatan aset. Ini adalah gagasan yang kami akan
berikan ke perusahaan sebagai solusi untuk penanganan konsumen bermasalah. Jadi menurut kami ini adalah cara yang cukup sangat efektif. Bagaimana dari desentralisasi kita bikin sentralisasi, dari yang manual kita bikin secara tersistem ya, dari yang pakai kertas ya kita akan semua arahin ke sistem sehingga keamanan data kita terjamin Bapak Ibu. Nah, itu adalah gagasan yang kami tawarkan yang akan kita bangun terkait dengan konsumen bermasalah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana kita akan memulai proyek pengembangan ini ya. Bapak Ibu bisa melihat timeline yang sudah kita bangun, yang sudah kita buat ya. Ini durasi waktunya sekitar 4 bulan Bapak Ibu. 4 bulan kalau kita mulai dari bulan depan ya, bulan September. Jadi kita akan selesai pengembangan ya, programnya jadi dan kita siap untuk diimplementasi ke seluruh cabang itu di bulan Desember. Nah, tahapannya apa sih yang kita akan gunakan Bapak Ibu? Pendekatan ya, metodologi ya, kita akan gunakan terkait dengan pengembangan ini adalah menggunakan SDLC waterfall ya. Ya, di mana pendekatan ini dilakukan secara sistematis tersusun rapi seperti air terjun. Jadi dari mulai analisis, kemudian desain, coding, pengujian, ya, verifikasi dan pemeliharaan. Nah, ini metode yang akan kami gunakan untuk melakukan pengembangan ya. Dari mulai tahapan sistem ya sekitar 2 minggu, terus kemudian kita melakukan analisis kebutuhan. Ini dimaksudnya adalah kita melakukan user requirement ya. Jadi ini adalah untuk bagaimana kita mendapatkan proses kerja atau mendapatkan apa sih kebutuhan user yang harus kami tuangkan ke dalam sistem. Kemudian dari analisa kebutuhan itu kami akan melakukan desain secara sistem keseluruhan supaya semuanya yang dari proses itu terbentuk dalam sebuah sistem. Setelah desain selesai, kami akan melakukan coding atau membuat programnya. Nah, ini sekitar hampir 2 bulan ya Bapak Ibu. Ya, tentunya ini yang proses yang paling lama yang kita akan lakukan. Setelah kita melakukan pengkodean atau membuat program, kita melakukan pengujian, di mana pengujian ini sangat penting supaya ketika program itu sudah diimplementasikan, diberikan ke user pengguna, ini minimal sekali bugs yang akan terjadi. Nah, setelah pengujian selesai, program sudah layak diberikan ke user, tentunya kita akan melakukan pemeliharaan. Dari pemeliharaan ini pun kita sudah melakukan implementasi, terus kemudian kita melakukan training, kemudian kita melakukan support dari penggunaan sistem. Ini adalah timeline Bapak Ibu terkait dengan pengembangan aplikasi ya. Timelinenya sekitar 4 bulan Bapak Ibu ya. Jadi ini ada 6 tahap yang harus kita lakukan untuk mencapai jadinya sebuah sistem mobile aplikasi ya. Ini adalah timelinenya. Kemudian Bapak Ibu untuk tahap selanjutnya, setelah tadi timeline yang kita lihat sekitar 4 bulan, tentunya kita membutuhkan SDM dan budgetnya berapa sih yang harus kita keluarkan. Nah, Bapak Ibu melihat keterbatasan SDM yang ada di perusahaan ini, tentunya kita harus punya solusi bagaimana kalau kita mengembangkan aplikasi ini. Nah, salah satu solusi adalah kita menggunakan tenaga outsource ya, tenaga di mana kita menggunakan tenaga yang dari luar kita ya. Nanti kita harus bekerja sama dengan vendor. Nah, untuk kebutuhan SDM ini Bapak Ibu yang kita akan outsource itu ada 5 ya, 5, yaitu pertama adalah sistem analis. Kita membutuhkan 1 ya. Kalau kita hitung man-nya atau biaya orang per bulannya itu sekitar 25 juta dengan durasi 4 bulan. Budget yang kita perlukan sekitar 100 juta. Kemudian ini adalah untuk kebutuhan programmer mobile, setidaknya kita membutuhkan 2 untuk backup Bapak Ibu. Nah, biaya per orangnya sekitar 20 juta. Ini cukup mahal memang ya. Kemudian durasinya memang kita ambil dari awal supaya mempelajari dengan sistemnya. Nah, ini untuk programmer mobile ini membutuhkan budget sekitar 160 juta.
Kemudian yang ketiga adalah programmer backend, maksudnya programmer yang nanti akan menghandle program-program yang terkait dengan backend yang akses ke database. Nah, ini cukup butuh satu orang saja dengan biaya per bulan sekitar 20 juta. Nah, ini durasinya juga 4 bulan. Jadi total biaya sekitar 80 juta. Kemudian yang keempat adalah kita membutuhkan database admin. Ya, ini gunanya untuk mengelola atau membuat desain database supaya lebih bagus ya. Jadi ini membutuhkan satu orang dengan estimasi biaya per bulan adalah 17 juta. Jadi kalau kita butuh 4 bulan sekitar 68 juta ya. Kemudian hal yang kelima yang tadi saya sebutkan bahwa program ini juga butuh untuk di testing, kita perlu namanya QA ya, quality assurance. Ini kita butuhkan satu orang dengan biaya per bulan sekitar 10 juta. Nah, ini durasi waktunya hanya membutuhkan 3 bulan karena memang masuknya tidak harus 4 bulan full ya. Nah, ini membutuhkan sekitar budget 30 juta. Nah, untuk kebutuhan SDM dan budget secara keseluruhan kita hitung totalnya adalah 438 juta rupiah. Nah, kita harapkan dengan SDM ini durasi waktu 4 bulan itu aplikasinya sudah bisa selesai ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak Ibu itu tadi terkait dengan SDM dan budget. Kemudian yang terakhir adalah kalau boleh kami simpulkan, tadi kami sudah dari latar belakang, kemudian tujuan dan manfaatnya seperti apa, terus gagasan yang sudah kami berikan seperti apa, terus timeline pekerjaannya 4 bulan, kemudian SDM-nya butuh biaya sekitar 438. Menurut saya dengan biaya 438 itu akan masih sangat-sangat worth it lah kita akan membangun sistem ini ya. Jadi kesimpulannya dengan semakin banyaknya konsumen bermasalah yang terjadi perlu dilakukan penanganan yang tepat untuk meningkatkan tingkat kerugian yang terjadi. Jadi dengan bantuan aplikasi yang akan kita siapkan ya, kita berharap itu akan memberikan kontribusi buat perusahaan sehingga penyelamatan aset itu sangat efektif ya, dari jumlahnya yang banyak sehingga itu bisa diminimalisasi. Tentunya kalau kita semakin banyak penyelamatan aset, tingkat kerugiannya akan semakin kecil. Itu adalah solusi yang kita tawarkan Bapak Ibu dan kesimpulan yang kami berikan. Ya, itu adalah ide yang kami tawarkan dan kami yakin itu akan memberikan kontribusi yang terbaik buat perusahaan ini. Itu adalah kesimpulan yang kami berikan Bapak Ibu. Terima kasih ya untuk kehadirannya Bapak Ibu. Kami berharap ide yang kami berikan ini nanti bisa kita wujudkan bersama-sama. Tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan Bapak Ibu yang ada di wilayah, kemudian bagian procurement, terus kemudian bagian HR juga ya, kemudian bagian IT yang nanti akan menangani ini, terus kemudian bagian cabang-cabang yang harus membantu untuk mengimplementasi, dan yang paling penting adalah Bapak Ibu BOD yang hadir di sini ya. Tentunya ini semua bisa berjalan kalau Bapak Ibu memberikan support, kemudian memberikan solusi, memberikan keputusan, dan yang paling penting adalah memberikan budget untuk pembuatan aplikasi ini. Terima kasih Bapak Ibu, itu deh yang kami sampaikan. Kami berharap apabila ada masukan-masukan yang ingin Bapak sampaikan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Sekali lagi terima kasih untuk kedatangannya, kehadirannya. Terima kasih dan sampai jumpa.